Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Semua orang mengikuti Yang Mulia Xiebei saat mereka terbang ke depan, seluruh lantai 2 dipenuhi dengan energi aneh, yang muncul dalam bentuk awan dan dibedakan oleh warna yang berbeda. Awan iblis hitam dan angin serta awan yang dibentuk oleh angin astral lebih unik, energi lainnya lebih rumit, dengan setidaknya 2 atau 3 jenis, dan paling banyak 7 atau 8 jenis berkumpul bersama, itu luar biasa indah. Namun, ketika indera ilahi Yunxiao menyapu ke awan, dia dikejutkan oleh kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya. Yang Mulia Cangkang Barat juga sengaja menghindari awan-awan itu, tidak ingin mendapat masalah entah dari mana. Setelah beberapa saat, tanah mulai muncul di depan mereka, setiap bagian berukuran sangat saku, dengan yang kecil memiliki lebar dan lebar beberapa ribu kaki, dan yang besar memiliki lebar beberapa ribu hektar. Yang Mulia Cangkang Barat langsung berhenti di pegunungan dan melihat ke kejauhan. Li Yunxiao, apakah kamu melihat lampu warna-warni itu? Petik 2. Yunxiao menoleh dan melihat lusinan warna tersebar dalam bentuk cincin di langit puluhan mil jauhnya, itu adalah pemandangan yang indah. Cincin cahaya seperti orbit bintang yang tertanam bersama, megah dan megah, menutupi sebagian langit. Itu Ying Luo. Hati Yunxiao bergetar saat dia berteriak kaget, pusat dari 33 formasi surga. Termasuk lingkaran di tengah, ada total 33 lampu berwarna berbentuk cincin, mereka memancar keluar, membentuk fenomena langit yang luar biasa. Itu benar, kata Yang Mulia Cangkang Barat, cahaya putih di tengah mengarah ke lapisan pertama ruang tersegel Tuhan Iblis, lihatlah cincin cahaya itu dengan hati-hati, yang keempat berangsur-angsur melemah tetapi tidak padam. Yunxiao merenung sejenak dan berkata, 33 langit berasal dari cincin cahaya ini, sekarang, perubahan ruang telah tercermin pada cincin cahaya, tetapi itu tidak menyebabkan perubahan substansial, karena itu adalah hubungan antara awal dan akhir. Anda benar-benar dapat melihat inti dari masalah ini secara sekilas, puji kerang barat yang terhormat, cincin cahaya ini bisa dianggap sebagai benih, bahkan jika ruang dihancurkan, selama ada cukup waktu dan kekuatan, ruang dapat diregenerasi, namun, cincin cahaya telah melemah oleh serangan balik pemusnahan spasial, mungkin ini waktu terbaik untuk menghancurkan mereka. Hancur, jika rusak, seluruh segel akan hancur total, kata Yunxiao kaget, tidak hanya Deviant Lord akan lahir, tetapi semua monster di 33 surga akan bergegas ke alam bela diri surgawi. Yang Mulia Cangkang Barat meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, jika saya tidak menghancurkan cincin cahaya ini, bagaimana saya bisa meninggalkan tempat ini? Saya telah dipenjara di sini selama 100.000 tahun, apakah Anda ingin menjadi seperti saya? Selain itu, Raja Iblis Pu telah disegel selama 100.000 tahun dan telah kehilangan banyak kekuatannya, dia bukan lagi ancaman, dapat dikatakan bahwa segel telah menyelesaikan misinya dan saatnya untuk melepaskannya. Petik 2. Melihat keraguan Yunxiao, Yang Mulia Cangkang Barat tertawa dan berkata, kamu telah mewarisi seruling-lingmu, jadi wajar bagimu untuk terlalu waspada terhadap Raja Iblis, tapi saya telah bersama Tuan Iblis selama 100.000 tahun, jadi saya paling mengenalnya, kekuatan Pu telah berkurang 90%, dan bahkan kita dapat dengan mudah membunuhnya. Selain itu, membuka segel terkait dengan masalah yang sangat penting, hehe. Ada apa? Tanya Yunxiao. Mata Yang Mulia Western Shell berkedip saat dia berkata, 10 aturan telah kembali ke ranah seni bela diri surgawi. Yunxiao terkejut dan berteriak, kekuatan 10 aturan dapat dipulihkan di alam seni bela diri surgawi. Kengerian di hatinya tidak bisa lebih besar, jika ini benar, maka pola langit dan bumi dalam 100.000 tahun terakhir akan berubah secara dramatis, dan alam seni bela diri surgawi akan kembali ke situasi di mana prajurit negara abadi ada di mana-mana 100.000 tahun yang lalu. Tentu saja, Yang Mulia Shell Barat mengangguk, namun, sangat sulit untuk mengembalikan pola langit dan bumi 100.000 tahun yang lalu tanpa evolusi waktu yang lama, karena selama 100.000 tahun terakhir, terlalu banyak aturan 10 penjuru telah menghilang, di dalam 33 langit ini, ada segala macam makhluk hidup, fenomena langit, kabut yang mengalir,
dan sebagainya, semuanya mengonsumsi aturan 10 arah, namun, selama kekuatan aturan yang ada dimasukkan kembali ke alam dalam, dengan pergantian waktu, cepat atau lambat ia akan kembali ke masa lalu, jika tidak, alam seni bela diri surgawi, yang telah kehilangan aturan keadaan abadi, perlahan-lahan akan berjalan di jalan kemunduran, dan akhirnya dimusnahkan. Yun Xiao tercengang, dan Ling Mudi berpikir keras karena terkejut. Yang Mulia Cangkang Barat meliriknya dan berkata, kamu telah menembus jalan bela diri, tetapi kamu belum menjadi prajurit alam dewa. Selama Anda dapat membuka segel di sini, Anda dapat memasuki alam dewa sejati secara instan. Anda bisa hidup selama ratusan tahun, hanya masalah waktu sebelum Anda dapat mencapai hal-hal yang lebih tinggi. Yun Xiao menelan ludah dengan susah payah untuk membasahi tenggorokannya yang kering. Dia merasa bahwa masalah itu sangat penting, dan tidak bisa mengambil keputusan sejenak. Jangan ragu, ikuti aku. Yang Mulia Cangkang Barat melambaikan tangannya, dan semua orang segera diselimuti oleh cahaya keemasan saat mereka terbang menuju cincin cahaya. Sesaat kemudian, dia muncul di depan cincin cahaya, dan kekuatan susunan yang kuat melesat keluar dari depan. Yun Xiao merasa seperti perahu kecil di lautan luas, akan terbalik kapan saja. Jangan khawatir tentang kekuatan formasi, kata Yang Mulia Shell Barat, itu adalah pilar 33 surga dan dibentuk oleh 10 aturan. Jika dia mengendalikan kekuatan formasi untuk menyerang kita, itu pasti akan menghancurkan 33 surga dan membuka segel-segelnya. Dia, Yun Xiao terkejut, dia, Wu Fu yang kamu bicarakan, mungkinkah itu roh formasi? Ini adalah semangat formasi. Yang Mulia Cangkang Barat mengangguk, semangat formasi adalah kendala terbesar kita dalam memecahkan segel. Bagaimanapun, formasi ini adalah tubuh utamanya, jadi bagaimana mungkin membiarkan kita memecahkannya? Selain itu, semangat formasi telah dipengaruhi oleh orang-orang yang mendirikan formasi saat itu, dan selalu bertekad untuk menyegel Master Iblis, jadi pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk melepaskannya. Petik 2. Setelah merenung sejenak, Yun Xiao sepertinya telah membuat keputusan dan berkata, lalu bagaimana saya bisa membuka segelnya? 10 aturan tidak hanya terkait dengan kelangsungan hidup suatu alam dan perkembangan masa depan dari alam seni bela diri surgawi, tetapi juga terkait langsung dengan umur panjang mereka sendiri. Berapa lama mereka bisa berjalan di jalan ilahi sepenuhnya tergantung pada berapa lama tubuh ini bisa hidup. Hal lain yang membuatnya merasa sedikit lega adalah kekuatan Master Iblis Pu telah hilang, apakah itu ketika dia dirasuki di kota bulan merah atau ketika dia bertarung dengan Die. Kekuatan yang dia tunjukkan sangat terbatas, bahkan jika dia keluar dari jebakan, tidak mungkin baginya untuk memulihkan kekuatannya yang sebelumnya. Apakah itu kaisar atau pangeran? Mereka mungkin telah menjadi sesuatu dari masa lalu dengan berlalunya waktu. Mata Yang Mulia Western Shell berkedip kegirangan, dan dia buru-buru berkata, gunakan puncak surgawi Tusita untuk menghancurkan cincin cahaya ini dan hancurkan lapis demi lapis. Meskipun aku tidak bisa melakukannya dalam semalam, aku akan menggunakan lonceng dinasti bersamamu untuk perlahan-lahan memakai segel ini. Baiklah, aku akan mencobanya. Yun Xiao membuang puncak surgawi Tusita, yang berubah menjadi cahaya 6 warna dan menghantam cincin cahaya. Itu seperti batu yang dilemparkan ke lautan cahaya yang luas. Ledakan. Lingkungan puncak gunung bergetar dengan sinar cahaya yang tak berujung, menembakkan berkas cahaya yang melesat ke langit. Mereka berubah menjadi rune yang tak terhitung jumlahnya di langit, seperti bintang yang memenuhi langit. Mereka kemudian berubah menjadi gerimis dan jatuh kembali ke cincin cahaya, menyebabkan riak. Namun, hanya lapisan cahaya terluar yang terpengaruh. 32 lapisan bagian dalam tetap tidak bergerak. Yun Xiao mengerutkan kening. Puncak surgawi Tusita tampaknya tidak memiliki banyak efek, bahkan ketika dihancurkan dengan sekuat tenaga, dia takut akan terlalu sulit untuk membuka segelnya. Haha, bagus memang. Yang Mulia Cangkang Barat tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, matanya bersinar seolah-olah dia sangat puas dengan hasilnya. Dengan ekspresi curiga di wajahnya, Yun Xiao mengulurkan tangannya dan mencoba mengambil kembali puncak surgawi Tusita. Tiba-tiba, sebuah tangan cahaya besar terulur dari cincin cahaya terluar, kelima jarinya seperti puncak gunung, dan meraih gunung surgawi Tusita. 5 jari tangan cahaya dipenuhi dengan semua jenis rune, dan telapak tangan cahaya memancarkan cahaya keemasan, mengunci puncak Tusita.
Yun Xiao terkejut menemukan bahwa dia telah kehilangan hubungannya dengan puncak surgawi Tusita. Dang! Tiba-tiba, suara bel terdengar, dan cangkang barat yang terhormat tiba-tiba bergerak. Dia membuang lonceng dinasti, yang bergoyang ke kiri dan ke kanan di udara, menyebabkan gelombang suara bergema. Rune di tangan cahaya segera tersebar oleh suara itu, dan cahaya keemasan di telapak tangan bergoyang-goyah. Yun Xiao langsung merasakan puncak surgawi Tusita, dan dia segera melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan. Cahaya 6 warna melonjak keluar dari puncak dan menembak cahaya keemasan. Dalam sekejap, ukurannya meningkat beberapa kali lipat, memperluas tangan cahaya. Dang! Lonceng dinasti terbang perlahan dan mengenai tangan cahaya, menyebabkan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya meledak. Puncak surgawi Tusita mengembang seperti rebung dan meledakkan telapak tangan cahaya, meledak menjadi rune yang tak terhitung jumlahnya. Mundur! Yang Mulia Cangkang Barat berteriak dan buru-buru memanggil kembali lonceng dinasti. Puncak surgawi Dusuai mengikutinya, terbang keluar dari cincin cahaya, dan jatuh kembali ke telapak tangan Yun Xiao. Rune yang tak terhitung jumlahnya di cincin cahaya berputar-putar di udara dan sekali lagi mengembun menjadi lengan, itu beberapa kali lebih besar dari sebelumnya dan langsung ditampar ke arah keduanya. Jangan bertarung, ayo pergi. Yang Mulia Cangkang Barat melambaikan lengan bajunya, dan seberkas cahaya menyelimuti semua orang, mengirim mereka terbang mundur beberapa ribu kaki. Telapak tangan besar itu tidak menghantam apa-apa selain udara, menyebabkan ruang di sekitarnya bergemuruh seperti guntur sebelum menghilang. Hehe, bagaimana perasaanmu? Tanya Yang Mulia Kerang Barat. Segel itu sangat kuat, kata Yun Xiao dengan cemberut, saya khawatir akan memakan waktu untuk mematahkannya. Yang Mulia Cangkang Barat menatapnya sambil tersenyum dan berkata, tentu saja itu sulit, jika sederhana, saya tidak akan terjebak di sini selama 100.000 tahun, tapi sekarang, saya setidaknya 50% percaya diri untuk mematahkannya. 50%. Yun Xiao tidak begitu optimis, dan dia tidak tahu apa yang dipikirkan pihak lain. Jangan lupa bahwa aku bukan satu-satunya ahli di 33 surga, kata Yang Mulia Cangkang Barat tanpa tergesa-gesa. Yun Xiao terkejut sejenak sebelum dia tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi, maksudmu Raja Iblis Pu? Yang Mulia Cangkang Barat menatapnya dan mengangguk, itu benar, Puye berharap untuk melarikan diri, selama kita bekerja dengannya, kita bisa menahan roh formasi atau bahkan menghancurkannya dan menghancurkan segelnya. Yun Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh dadanya, dia merasa kedinginan, dan untuk beberapa alasan, dia merasa ada yang tidak beres. Jangan khawatir, kata Yang Mulia Western Shell, kami hanya akan bekerja dengan Puye untuk waktu yang singkat, setelah segel dipecahkan, kita akan berpisah, pada saat itu, kita akan bisa memusnahkannya. Langsung menghapusnya, tanya Yun Xiao, bukankah Der berpikir terlalu sederhana? Aku tahu apa yang kamu khawatirkan, tapi jangan khawatir, saya telah terjebak di sini selama 100.000 tahun, dan tidak ada yang tahu keadaan Pu saat ini lebih baik daripada saya, jika dia keluar dari segel, dia akan menjadi lebih lemah. Lalu, bagaimana cara menghubungi jenderal? Tanya Yun Xiao. Yang Mulia Cangkang Barat memberikan senyum misterius dan terkekeh, saya punya cara saya sendiri. Yang Mulia Cangkang Barat berjalan ke arah cahaya formasi dan mengepalkan jari-jarinya, cahaya keemasan berkumpul dari sekeliling dan mengembun menjadi piring emas, dia mengukir rune di atasnya dan melemparkannya ke depan. Medali emas berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke cahaya putih di tengah, menghilang. Apa? Yun Xiao bertanya dengan heran, bukankah roh Arai akan menghancurkannya jika mengirimkan transmisi suara langsung melalui tablet jade? Petik 2. Hehe, saya tidak tahu apakah roh formasi ini terlalu sombong atau bodoh, kata Yang Mulia Cangkang Barat sambil tersenyum, itu tidak pernah menghentikan saya untuk berkomunikasi dengan jenderal, itu hanya tidak memungkinkan siapapun untuk mengambil satu langkah pun ke dalam cincin formasi. Segera, cahaya hitam terbang keluar dari tengah cincin formasi dan mendarat di tangan Yang Mulia Xiebei, indera ilahinya menyapu dan segera menangkap cahaya hitam, dia tertawa keras. Hati Yun Xiao menegang karena suatu alasan, hubungan antara dia dan Raja Iblis sepertinya tersentuh lagi, dan dia samar-samar bisa merasakan kegelisahan di bawah segel cahaya putih.
Master Iblis baru saja mengirim pesan, kata Yang Mulia Kerang Barat. Dia mengatakan bahwa semangat formasi telah sangat dipengaruhi oleh perubahan di surga Trayastrimsa. Selama kita bekerja sama, kita dapat langsung menghapus semangat formasi, dan kemudian perlahan-lahan melemahkan cahaya formasi. Kamu memang berkahku, sepertinya surga telah baik padaku. Dia melirik Ling Mudi, banteng yang berpatroli di langit, dan buaya, dan tertawa, banteng yang berpatroli di langit Mulingdi, boneka baja ilahi, dan manifestasi angin astral juga bisa sangat membantu. Ayo menyerang bersama. Setelah dia selesai berbicara, kulitnya menjadi jauh lebih halus dan lebih spiritual, dan tubuhnya tampak menjadi sedikit lebih gemuk. Dengan lambaian lengan baju abu-abunya, bel dinasti terbang keluar dan bergoyang di atas lampu formasi. Prasasti pada lonceng muncul satu persatu dan berputar-putar di sekitar lonceng kuno, seperti lonceng-lonceng, dan dengan goyangan, suara, dentang, terdengar di keempat arah. Tubuh dan pikiran Yun Xiao bergetar, saat bel berbunyi di telinganya, indera ilahinya terpengaruh, dan pikirannya tampak membeku sesaat. Namun, itu hanya sesaat sebelum dia sadar kembali. Setelah mengolah teknik ilahi ekspansi besar, meskipun indera ilahinya mungkin tidak sekuat para ahli tingkat puncak dalam seni ramalan, kekuatan jiwanya hanya lebih kuat dari mereka. Dia sudah sangat terkejut dan terkejut bahwa pikirannya bisa diambil. Tenangkan hati dan fokusmu. Yang Mulia Cangkang Barat takut dia akan terganggu oleh suara bel, jadi dia buru-buru berteriak. Kemudian, dia menyerang dengan telapak tangannya terus-menerus, memukul semua jenis segel di lonceng, meninggalkan bayangan, ruang di atas lampu formasi penyegelan terdistorsi oleh riak. 33 lingkaran cahaya formasi juga tampak mulai beriak. Dalam sekejap, tangan besar cahaya bergegas dan meraih lonceng kuno. Pergi! Yang Mulia Cangkang Barat berteriak. Sosoknya berkedip saat dia bergegas maju, tangannya meraih palu besar yang setebal mulut mangkuk, simbol emas berkedip-kedip di atasnya saat dia membantingnya ke lonceng kuno. Yun Xiao merasakan matanya tersengat oleh cahaya keemasan, dan jantungnya berdetak kencang. Ternyata lonceng dinasti adalah satu set, dan ada juga palu untuk memukul lonceng. Ketika keduanya digabungkan, kekuatan menakutkan terdengar darinya. Dang! Lonceng dinasti bergetar, dan gelombang suara tersebar berputar-putar, tangan roh formasi bermandikan gelombang suara dan berhenti sejenak, riak juga muncul di lengan, dan meledak dengan keras, berubah menjadi bintik-bintik cahaya seperti giok dan jatuh kembali ke formasi. Hahaha, Yang Mulia Cangkang Barat tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan penuh semangat, Li Yun Xiao, cepat dan pukul dengan puncak surgawi Tusita. Sekali lagi, Yun Xiao memanggil puncak surgawi Tusita, yang berubah menjadi gunung kecil dan menabrak cahaya formasi. Ledakan, boom, ledakan, puncak gunung menabrak salah satu cincin formasi, menyebabkan riak cahaya muncul. Bagus, smash bagus, seperti ini, Wolf, dentang, Yang Mulia Cangkang Barat menghantam lonceng dengan sekuat tenaga, dan sejumlah besar gelombang suara berubah menjadi hujan yang berserakan. Tiba-tiba, cahaya formasi menjadi jelas dan suara menerobos udara terdengar, cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi benang perak dan terbang keluar, seperti peri yang menyebarkan bunga, melesat ke seluruh langit. Dentang, 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 Yang Mulia Cangkang Barat menyapu palu emasnya dan menjatuhkan sejumlah besar benang perak. Namun, lonceng dinasti dan puncak surgawi Tusita sama-sama terjerat oleh benang perak yang tak terhitung jumlahnya. Benang-benang itu diregangkan kencang dan akan diseret ke dalam lampu formasi. Tidak baik, Yang Mulia Peluru Barat menghantam lonceng dengan palu emasnya, menyebabkannya bergoyang ke kiri dan ke kanan. Banyak benang perak patah seperti benang rambut, tetapi cahaya perak lain melesat dari bawah, mengikat dua senjata tingkat yang mendalam bahkan lebih erat. Sosok Yun Xiao berkedip saat dia berteleportasi ke puncak surgawi Tusita, kemudian, dia melemparkan mantra pedang dan menghasilkan 7 iblis es Heart Flames, yang berputar-putar di sekitar tebasan merah pembunuh pedang dan menebas benang perak. Cici-cici, seluruh gunung diselimuti api, dan semua benang perak putus. Puncak Tusita menyusut menjadi seukuran telapak tangan dalam sekejap sebelum ditarik kembali ke tubuhnya. Aku lupa kamu masih memiliki iblis es Heart Flame. Datang dan bantu aku. Yang Mulia Shell Barat terkejut dan sangat gembira. Tidak hanya di Bel Dinasti, tetapi bahkan palu emas dan tubuhnya ditutupi benang sutra, semakin dia berjuang, semakin berantakan.
Yun Xiao menyebarkan kekuatan pedangnya, dan 7 bunga teratai terbang keluar. Mengaung, seekor binatang raksasa dengan kepala naga dan tubuh kura-kura tiba-tiba bergegas keluar dari cahaya. Formasi, ia membuka mulutnya dan meludah. Wah! Air putih mengalir ke arah 7 bunga teratai, dengan sapuan, sungai meluap, meskipun tidak bisa memadamkan iblis es Heart Flame, itu menyapu bunga teratai. Apakah ini bentuk sebenarnya dari roh Arai? Yun Xiao berteriak kaget. Kura-kura naga meraung lagi, dan tubuhnya tiba-tiba bertambah beberapa kali lipat, dunia berubah menjadi lautan luas dan semua orang tersedot ke dalamnya. Hati-hati, cangkang barat yang terhormat berteriak, jangan tersapu air, atau Anda tidak akan bisa keluar. Kekuatan lautan tampaknya telah mengumpulkan kekuatan 4 lautan, dan terus menabrak tubuh semua orang. Puli dan banteng yang berpatroli di langit adalah yang pertama tidak dapat menahannya. Puli berteriak, selamatkan aku, tuanku. Dia tersapu oleh lautan. Segera setelah itu, Bulldog dan Lingudi yang berpatroli surga tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan jatuh ke dalam pusaran air. Yun Xiao tercengang, dia memiliki puncak surgawi Tusita bersamanya, yang bisa membekukan ruang dan menghentikan air untuk saat ini, tapi, ketika dia melihat banteng yang berpatroli di langit dan seruling lingu menghilang, dia buru-buru melakukan gerakan mantra dengan satu tangan dengan panik dan secara paksa memotong bagian di tangannya dengan pedang, lalu terbang ke bawah. Jangan turun. Suara yang mulia Western Shell serak saat dia meraung dengan mata terbuka lebar, tetapi Yun Xiao mengabaikannya. Kura-kura naga kristal berbalik dan menatap cangkang barat yang terhormat dengan mata merahnya, ia membuka mulutnya dan menembakkan benang perak yang tak terhitung jumlahnya lagi, mereka melesat ke dalam air, melilit cangkang barat yang terhormat dan lonceng dinasti, dan menyeret mereka ke bawah. Dahi yang mulia Siebei berlumuran keringat saat dia mati-matian mencoba melawan, tetapi tubuhnya masih perlahan tenggelam, dan semakin cepat. Akhirnya, dengan percikan, seluruh tubuhnya tersapu oleh lautan, dia kehilangan kendali dan langsung jatuh. Huala, air meraung sejenak, lalu berangsur-angsur menjadi tenang. Ketinggian air di ruang terus turun dan semuanya mengalir ke mulut kura-kura naga. Segera, ia telah meminum semua air dan 33 lampu formasi muncul sekali lagi. Kura-kura naga kristal perlahan terbang di udara dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di langit yang gelap, di bawahnya ada pegunungan dan benua tak berujung, itu sangat sunyi, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya ada embusan angin dingin. Kura-kura naga menunduk dengan mata merahnya, di lapisan batu. Yun Xiao dan yang lainnya melihat sekeliling dengan heran. Wajah yang mulia Western Shell menjadi pucat dan dia bergumam dengan linglung, sudah berakhir kali ini, Yingluo. Di mana ini? Yun Xiao bertanya. Yang mulia cangkang barat tampaknya telah mengalami pukulan besar, dan dia berdiri di sana dengan linglung, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ini adalah tempat di mana tuanku disegel, kata Puli sambil melihat Yun Xiao, lapisan pertama dari 33 langit. Tingkat pertama, Yun Xiao tercengang, dia menyebarkan indera ilahinya, dan segala sesuatu dalam jarak ratusan mil berada dalam jangkauannya. Selain hembusan angin dingin, bumi mengandung ki iblis yang sangat menakutkan, dan bahkan lapisan batunya diwarnai hitam. Hahaha, kamu tidak menyangka kita akan bertemu suatu hari nanti, kan? Cangkang barat yang terhormat, bumi bergetar saat ki iblis yang menakutkan merembes keluar dari tanah, menyelimuti semua orang seperti lautan ki iblis. Yun Xiao buru-buru melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan, menutupi tubuhnya dengan rune iblis, dia membiarkan aura iblis menghantam wajahnya, tetapi dia menyerap banyak darinya. Perubahan ini mengejutkan Puli, dia menatapnya dengan aneh. Dan tetap diam, tetapi matanya menunjukkan ketakutannya pada guru iblis. Sejumlah besar ki iblis berkumpul di langit dan segera mengembun menjadi sosok manusia, yang melihat ke bawah dengan ekspresi dingin. Dharma Raja Iblis itu khusyuk dan mirip dengan avatar kaisar, tetapi dia juga memiliki aura atasan, seolah-olah ribuan roh tunduk di kakinya. Puli tidak bisa menahan gemetar, dia akhirnya berlutut dan bersujud di tanah. Yun Xiao juga merasakan penindasan kekuatan iblis, dia mengubah segel tangannya, dan rune iblis di sekujur tubuhnya surut, berubah menjadi tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan yang bersinar terang, baru saat itulah dia menahan tekanan. Hehe, seolah-olah dia tidak mengenal Yun Xiao,
Mata Pu menyapu ruangan dan mendarat di Tuan Si Bei. Nak, kamu telah bersembunyi seperti kura-kura selama 100.000 tahun, seperti mayat berjalan, sebagai gantinya, kamu disegel denganku hari ini, hahaha, bukankah itu menarik? Yang Mulia Guru Si Bei sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar, dia menunjuk ke arah Pu dan meraung, ini semua salahmu, kamu yang tidak bisa dipercaya. Bukankah kita setuju untuk menyerang bersama? Pu Tong tertawa, bersama. Jika saya tidak bisa keluar, bagaimana saya bisa menyerang? Wajah Yang Mulia Si Bei memerah, seolah-olah semua darah di tubuhnya telah mengalir deras, dia meraung, sekarang aku telah turun, kamu tidak akan bisa keluar selama sisa hidupmu. Pu tertawa terbahak-bahak, hahaha, jadi bagaimana jika aku tidak bisa keluar, saya telah berada di sini selama 100.000 tahun dan saya sudah terbiasa, Anda, di sisi lain, telah mengubah diri Anda menjadi mayat selama 100.000 tahun untuk melawan invasi waktu, kamu hanya bisa bangkit 2 jam setahun, dan kamu telah bekerja keras untuk bertahan hidup sampai sekarang, tetapi kamu akhirnya dimeteraikan bersamaku, bisakah kamu memberitahuku seberapa besar trauma di hatimu? Wah, Yang Mulia Cangkang Barat sangat marah sehingga matanya akan keluar dari rongga mereka, kulitnya yang kemerahan akan terbelah, dan langit di atas kepalanya dipengaruhi oleh emosinya, sebuah pusaran terbentuk, dan kekuatan menakutkan melonjak keluar, matanya memuntahkan api. Tuan, tolong jangan marah. Yun Xiao terkejut, penampilan Yang Mulia Western Shell saat ini terlalu menakutkan. Dia merasa aneh sebelumnya bahwa Cangkang Barat yang terhormat adalah orang yang menyegel iblis, jadi bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang? Dia hanya bisa bangkit selama 2 jam setiap tahun dan tetap dalam keadaan zombifikasinya selama sisa waktu, yang dapat mengurangi erosi waktu seminimal mungkin. Dengan cara ini, dia hanya hidup selama total 20 tahun dalam 100.000 tahun terakhir, untuk memiliki akhir seperti itu dengan cara yang lebih buruk daripada kematian, siapapun akan menjadi gila. Tuan, tolong jangan marah. Karena itu adalah fakta bahwa Arai Spirit telah rusak, selama kita bersatu, kita masih memiliki peluang besar untuk keluar. Yun Xiao berteriak. Wajah Yang Mulia Western Shell berkedip dengan cahaya merah, pusaran di atas kepalanya seperti rambut yang berantakan, dan seperti energi unsur di tubuhnya, itu hampir di luar kendali. Pada raungan Yun Xiao, emosi manik segera ditekan, dan pusaran secara bertahap menyatu dan kemudian menghilang di langit. Yang Mulia Cangkang Barat berangsur-angsur kembali sadar, dia menatap kura-kura naga di kejauhan dengan kilatan dingin di matanya dan berkata, itu benar, jika kita bekerja sama, kita masih memiliki kesempatan untuk membunuh kura-kura naga ini dan keluar. Pu tertawa dingin, jangan terlalu optimis, saya telah bertarung dengan kura-kura naga ini berkali-kali, saya dipukuli setiap kali, saya sudah terbiasa dipukuli selama 100.000 tahun. Wajah Yun Xiao penuh dengan garis-garis hitam, sangat jarang bagi Master Iblis, yang telah mendominasi dunianya, untuk mengatakan itu. Tampaknya Kaisar Puhe sangat berbeda, meskipun dia dingin, dia tidak memiliki aura jahat. Yang Mulia Cangkang Barat menyatukan tangannya dan perlahan-lahan menyesuaikan energi elemennya, semuanya, sesuaikan keadaan Anda, kita akan mengirim roh formasi itu ke surga bersama-sama nanti. Kulit di tubuhnya mengembang dan berkontraksi, ketika mengembang, itu tampak bengkak, tetapi ketika berkontraksi, itu tampak seperti mayat kering, memperlihatkan kerangka yang kasar, dan nafas putih keluar dari mulutnya. Itu bukan energi unsur biasa, tapi energi spiritual. Ini adalah pertama kalinya Yun Xiao merasakan energi spiritual pada orang lain, yang jauh lebih kuat daripada bola kecil di tubuhnya. Dia juga duduk bersila dan mulai mengatur pernapasannya. Ketika dia membuka matanya, dia menyadari bahwa kura-kura naga di langit telah menghilang, seolah-olah tidak peduli dengan mereka setelah meninggalkan mereka. Roh formasi ini hanya menjaga segel untuk mencegahku melarikan diri, selama kamu tidak terburu-buru, itu tidak akan ikut campur dalam urusan orang lain. Yang Mulia Cangkang Barat juga telah selesai mengatur pernapasannya, dia menatap 33 lapisan cahaya formasi di langit untuk sementara waktu, lalu berkata, Li Yun Xiao, gunakan puncak surgawi Tusita untuk meledakkan kura-kura naga. Yun Xiao sedikit mengernyit, dia tidak menyukai nada memerintah, tetapi dia tidak peduli dengan hal-hal sepele seperti itu saat ini. Cahaya 6 warna itu berkedip dan berubah menjadi gunung yang menjulang tinggi yang terbang ke langit. Bum bum bum,
Puncak gunung langsung menusuk cahaya formasi, menyebabkan riak. Kemudian, benang perak yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar darinya, dan seperti sebelumnya, mereka mengikat puncak Tusita dan menyeretnya ke dalam. Kepala naga muncul dari cahaya formasi, benang perak dimuntahkan dari mulutnya, dan mata merahnya menatap ke bawah seolah-olah dia sedang mengamati gerakan semua orang. Serang, Yang Mulia Cangkang Barat segera berteriak. Dia adalah orang pertama yang berkedip dan menghilang dari tempatnya, cahaya keemasan melesat ke langit dan berubah menjadi bentuk aslinya tidak jauh dari kura-kura naga, dia mengambil palu emas dan memukul kepala naga itu. Tanpa menunggu dia mengatakan apa-apa, Yun Xiao berteleportasi ke puncak surgawi Tusita dan menebas teratai yang berapi-api, membakar semua benang perak. Kepala kura-kura naga sedikit bergoyang, dan seluruh tubuhnya anehnya menghilang dari tempat aslinya, palu Yang Mulia Western Shell meleset. Beberapa ribu kaki jauhnya dari keduanya, Raja Iblis Putih tiba-tiba muncul dari udara tipis dan membuat gerakan meraih. Kelima jarinya sepertinya telah menusuk sesuatu, dia mencengkeram udara dan menarik dengan keras, perlahan menarik kura-kura naga keluar. Kelima jarinya dimasukkan jauh ke dalam wajah kura-kura naga, menutupi mulutnya dengan erat, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Haha, kura-kura sialan, apakah menurutmu hari ini akan datang?" Kura-kura naga sepertinya tidak kesakitan, ketika ia menyadari bahwa ia tidak bisa membuka mulutnya, ia menggelengkan kepalanya dan mata merahnya berubah menjadi scarlet, itu menembakkan dua sinar lampu merah yang mengenai tubuh Po. Puff, puff. Dengan dua suara yang menusuk udara, seolah-olah dua dinding pasir telah ditembus, dua lubang muncul di tubuhnya, tetapi tidak ada darah. Haha, pergi ke neraka. Po tertawa terbahak-bahak, mereka berdua telah berjuang selama 100.000 tahun dan saling mengenal dengan baik. Dia mengepalkan jari-jarinya dan dengan ledakan keras, kepala dan tubuh kura-kura naga meledak menjadi kristal yang tak terhitung jumlahnya. Tangan Po dengan cepat membentuk segel, mengeluarkan segel segi 6 dan menekan ke depan. Ki iblis yang mengerikan menyembur keluar dari tanda dan langsung membentuk ratusan ki iblis, yang melahap kristal dengan gila-gilaan. Langit dipenuhi dengan tangisan iblis, yang membuat Yun Xiao tercengang dan Cangkang Barat yang terhormat. Tiba-tiba, beberapa iblis-iblis berhenti di jalur mereka, seolah-olah mereka telah terkena mantra yang membatu, wajah ganas mereka menjadi kusam, dan warna tubuh mereka mulai berubah menjadi biru muda sebelum mereka hancur dengan ledakan. Angin astral menyapu, dan bubuk kristal biru muda yang tak terhitung jumlahnya terbang dari ratusan hantu iblis, mereka berputar di udara dan membentuk tubuh seorang pria. Aku khawatir tidak akan mudah untuk mengkonsolidasikan peralatan lain. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke sosok itu, seberkas cahaya ditembakkan. Ledakan, kepala pria kristal itu ditusuk, dan retakan mulai terbentuk di sekitar lubang. Suara menusuk telinga terdengar saat ratusan jari Po langsung mengenai tubuh pria kristal itu, ini adalah titik akupuntur utama tubuh manusia. Ledakan, bang, bang, peng, peng. Peng, pria kristal itu langsung dipukuli menjadi sarang lebah, dan seluruh tubuhnya mulai terbelah, dengan ledakan, dia meledak menjadi awan debu. Haha, Suang, maukah kamu mengalami hari seperti itu? Po tertawa gila-gilaan, dia melambaikan tangannya, dan ki iblis muncul, terbang untuk menelan bedak. Tiba-tiba, kecerahan 33 lapisan cahaya formasi meningkat pesat, cincin formasi berbentuk cincin jatuh, dan kemanapun ia lewat, ki iblis tersapu. Ledakan, cahaya formasi menabrak iblis-iblis, menghancurkan mereka berkeping-keping. Bubuk biru muda, di bawah perlindungan cahaya formasi, terbang dan mengembun menjadi sosok seorang pria, tubuhnya sebening kristal dan seindah jade. Pria itu mengangkat tangannya, dan cahaya formasi menyusut dan berkumpul di ujung jarinya, itu tampak seperti cincin, dan dia mengarahkannya ke bawah secara langsung, seolah-olah menanggapi lampu jari Mopu yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan, cincin cahaya mengembang dan menghancurkan ruang seolah-olah itu adalah kayu busuk, dan terbang menuju Master Iblis. Senyum Po menghilang dan ekspresinya menjadi serius, dia membuat segel tangan dan tubuhnya segera berubah menjadi bola ki iblis, menghilang dari cahaya formasi dalam sekejap. Melihat ini, roh formasi mengulurkan kelima jarinya dan meraih udara, lampu formasi segera berhenti, berputar di udara, dan berubah menjadi gelang ungu muda, terbang kembali.
Gelang itu memiliki warna yang sama dengan lampu formasi, itu dikenakan di pergelangan tangan roh formasi, dan berdiri di sana dengan tenang, menunggu Master Iblis muncul. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Bukankah kita akan menyerang bersama? Tiba-tiba, dia muncul di samping Yun Xiao dan yang lainnya dan berkata, ini adalah bentuk akhir roh formasi, kura-kura naga dari sebelumnya hanyalah penampilan yang suka berevolusi, cincin di tangannya terbentuk dari cahaya formasi, dan ada total 33 cincin, ketika semua cincin formasi muncul, dia akan berada dalam kondisi terkuatnya. 33. Yun Xiao dan Yang Mulia Cangkang Barat keduanya berteriak ngeri. Pu mengangguk, bagaimana lagi menurutmu? Jika itu hanya benih kecil, apakah saya masih akan ditekan selama 100.000 tahun? Jika cincin formasinya dihancurkan, maka ruang yang sesuai akan kehilangan yayasinya dan secara bertahap akan mati. Ekspresi Yang Mulia Western Shell gelap saat dia berkata dengan dingin, tidak peduli seberapa sulitnya, aku harus pergi, atau aku akan mati di sini. Dia memandang Puli dan berkata, kamu juga. Iya, Puli buru-buru menjawab, dia mengeluarkan pedangnya dan menunggu dengan tegas. Selama kita bekerja sama, masih ada kesempatan bagi kita untuk pergi, kata Pu, dia melirik Yun Xiao, sengaja atau tidak sengaja. Yun Xiao terkejut, tidak mengerti apa yang dimaksud Pu. Masuk akal untuk mengatakan bahwa ketika mereka berdua bertemu, itu tidak akan begitu tenang, seperti orang asing, dia berpikir, mungkinkah dia takut pada cangkang barat yang terhormat. Dia melirik seruling Lingmu di belakangnya, melihat seruling Lingmu tidak memiliki banyak reaksi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menebak. Lingmu di dan cangkang barat yang terhormat pasti saling mengenal, mereka adalah rekan dari 100.000 tahun yang lalu, tetapi mereka berpura-pura menjadi boneka yang tidak sadarkan diri ketika mereka bertemu, pasti ada yang salah. Kamu paling sering bertarung dengannya, kata Yang Mulia Peluru Barat, kamu yang terbaik dalam cara kamu harus bertarung. Pu Dao berkata, formasi penyegelan besar ini dibentuk oleh 10 aturan alam seni bela diri surgawi, cahaya pembentukannya dapat menahan hampir segalanya, itu tidak memiliki kelemahan khusus, tetapi bagaimanapun juga, 100.000 tahun telah berlalu, dan sebagian besar kekuatannya telah hilang, begitulah 33 langit terbentuk. Selain itu, ketika Yun Xiao menghancurkan lapisan keempat, saya dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Arai Spirit telah banyak melemah, tetapi meski begitu, masih sulit untuk menolaknya. Yun Xiao akan terus membombardir lapisan pertama dari cahaya susunan inti dengan artefak mendalam elemen bumi dan iblis es Heart Flame, ini adalah cara yang paling mungkin untuk membuka segel. Baiklah, kalau begitu kita akan mencoba yang terbaik untuk menunda waktu, dengan begitu, kita tidak perlu bertarung sampai mati. Yang Mulia Cangkang Barat segera setuju. Setelah diskusi singkat, semua orang bubar dan terbang menuju roh Arai menggunakan teknik melarikan diri mereka. Yang Mulia Cangkang Barat membentuk gerakan mantra dengan satu tangan, dan lonceng dinasti kuno meluas hingga ukuran 10 mu, menyelimuti semangat formasi. Memegang puncak Tusita dengan satu tangan, Yun Xiao berteleportasi langsung di bawah lapisan pertama cahaya Arai dan melemparkannya. Gunung kecil itu berguling di udara, dan dengan setiap gulungan, itu tumbuh beberapa kali lebih besar, akhirnya berubah menjadi puncak raksasa. 6 cahaya elemen bumi menyatu menjadi satu garis dan ditembakkan ke dalam cahaya formasi inti. Ledakan, berkas cahaya 6 warna berkumpul dan mengaduk lapisan pertama cahaya formasi, menyebabkannya beriak seperti gelombang. Tubuh spirit formasi gemetar saat mengangkat kepalanya untuk melihat cahaya formasi inti, tidak mungkin untuk membedakan wajahnya dari fitur wajahnya yang jernih, tetapi jejak kejutan bisa dilihat di antara alisnya. Dia tiba-tiba mengangkat tinjunya dan membuangnya, mengirimkan riak yang melonjak di lonceng dinasti, membuat suara kuno yang renyah. Pada saat yang sama, dia mundur selangkah dan menghilang. Yun Xiao tiba-tiba merasakan bahaya, saat dia hendak berteleportasi, dia menemukan bahwa ruang itu telah dibelenggu, dan lingkaran cahaya ungu muda datang ke arahnya. Dia melompat kaget dan berubah menjadi kilatan petir, dia menempel di dekat puncak surgawi Tusita dan melarikan diri di sepanjang gunung seperti naga. Bum bum bum, cincin cahaya ungu samar menghantam puncak Tusita, menyebabkan konvergensi berkas cahaya menjadi tidak stabil, berkas cahaya terbelah dari cahaya formasi inti dan terbelah menjadi 6 berkas lagi. Serangan spirit formasi meleset,
Tetapi tidak mengejar, sebaliknya, ia membentuk segel tangan dengan satu tangan dan mengangkatnya di atas kepalanya. 3 lingkaran cahaya lagi turun dari surga Trayastrimsa, mereka berukuran ratusan hektar dan terbang menuju puncak surgawi Doswai. Tiba-tiba, Raja Iblis Pu muncul di belakangnya diam-diam, dan bola cahaya iblis muncul di tangannya saat dia memukulnya ke arah kepala roh formasi. Cahaya pada tubuh formasi roh berkedip, terjalin dan berkedip-kedip di bawah penerangan cahaya ajaib. Tubuhnya sedikit bergetar saat tangan kanannya membentuk segel, cincin formasi ungu muda terbang dan melilit lengannya, itu berkedip dengan lampu jimat emas yang tak terhitung jumlahnya dan tiba-tiba menyerang wajahnya. Ledakan, suara memekakkan telinga terdengar saat kedua berkas cahaya saling melahap, mereka berdua berdiri di tempat tanpa mundur selangkah pun, menggunakan tubuh mereka untuk menahan gempa susulan. Tubuh Pu terus-menerus memancarkan ki iblis hitam, seperti api hitam, dan itu tersebar di belakangnya. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan ini, keduanya telah bertarung selama 100.000 tahun dan saling mengenal seperti punggung tangan mereka, hampir tidak mungkin untuk membunuh roh formasi kecuali dia bisa kembali ke puncaknya 100.000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, satu-satunya tujuannya adalah untuk menahan musuh dan membebaskan tangan Yun Xiao. Di bawah benturan, cincin formasi ungu spirit formasi di tinjunya bergetar. Tidak jauh dari situ, 3 cincin formasi jatuh satu demi satu, menutupi ratusan hektar, dan mengikat cahaya puncak surgawi Tusita, seolah-olah langit runtuh, seluruh gunung ditekan dan membuat raungan besar. Yun Xiao juga merasakan penindasan yang sangat tidak nyaman, tubuhnya berkedip dengan cahaya keemasan saat dia dengan cepat melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan, mendorong gunung langsung menuju 3 cincin. Bum bum bum. Cahaya 6 warna bersinar dari tengah cincin formasi dan tersebar ke langit, itu berubah menjadi cahaya kuning pekat, seolah-olah itu adalah perpanjangan dari batas. Ruang di dalam 3 lapisan cincin susunan mulai terdistorsi. Awalnya, cincin formasi ingin berisi puncak surgawi Tusita, tetapi sekarang dibatasi secara bergantian, itu terbelah dan membentuk 3 lingkaran yang berputar di sekitar puncak surgawi Tusita. Roh susunan melihat ke belakang, dan kristal di tubuhnya berkedip dengan lampu hijau, di bawah penindasan jenderal, ia segera menghasilkan klon, yang berteleportasi di depan Yun Xiao dan melemparkan pukulan. Dengan ledakan, ruang itu langsung hancur, aura tinju itu seperti palu tembaga, dia bisa merasakan tekanan dari jarak beberapa meter, cahaya keemasan berkedip-kedip di tubuhnya, dan organ dalamnya sepertinya telah diperas, seolah-olah akan tercabik-cabik. Yun Xiao terkejut, ketika dia membuka mulutnya, dia merasa sulit bernapas, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara. Tiba-tiba, cahaya keemasan jatuh dari langit dan menyambar dengan suara kuno, semua tekanan yang dibawa oleh energi tinju menghilang. Lonceng dinasti jatuh dan menyelimuti klon roh formasi. Dengan sekejap, cangkang barat yang terhormat munul di depan lonceng besar dan mengangkat palu emas untuk memukulnya. Dentang, dentang. Prasasti di bel bergetar, dan suara kuno menyebar sedikit, lebih banyak kekuatan gelombang suara melonjak di dalam bel, dan ruang juga bergetar dengan suara bel. Tiba-tiba, suara menghancurkan datang dari bel. Sejumlah besar bintik-bintik cahaya biru terbang keluar dari lonceng, yang semuanya adalah serangga bercangkang seukuran ibu jari, mereka tampak seperti manusia, dan cangkang mereka seperti kura-kura, yang masing-masing memiliki tubuh kristal tunggal, mereka mengepakkan sayap mereka dan bergegas menuju Master Western Shell dan Yun Xiao. Roh arai ini hampir abadi dan tidak bisa dihancurkan, seperti elemen, tidak peduli bagaimana itu terbelah, itu bisa mengembun dan mengambil bentuk, selain itu 10.000 kali lebih kuat dari elemen biasa. Ledakan, bang, bang, ledakan. Yun Xiao mengeluarkan pedang kematian dan menebas merah, lalu melambaikannya untuk membentuk perisai kedap udara di depannya. Setiap kali pedang kematian menebas merah, ia bisa menyerang lusinan kumbang, tetapi tidak bisa membunuhnya, sekeliling dipenuhi dengan suara tabrakan. Namun, iblis es Heart Flame terjepit dalam kekuatan pedang, seperti dinding pedang dan dinding api, serangga tidak bisa menerobosnya untuk sementara waktu. Ekspresi yang mulia Western Shell berubah, dan dia menutupi dirinya dengan lonceng dinasti, semua serangga memukul bel, dan dentang bel melukai gendang telinga mereka.
Melihat mereka berdua tidak dapat mengatasi serangga dalam waktu sesingkat itu, gelombang serangga lain pergi ke Mulindi dan yang lainnya. Begitu beberapa dari mereka bersentuhan dengan serangga, mereka segera dikalahkan. Cahaya susunan yang diciptakan oleh bulldog yang berpatroli di surga langsung rusak, sejumlah besar serangga berbaring di tubuhnya, membuat sua-sua-sua terdengar saat mereka menggigit kereta ilahi, meninggalkan lubang kecil di permukaan. 9 lingkaran Douluo surga terbang keluar dari surga, berpatroli di leher bulldog dan berputar di sekitar tubuhnya, lampu merah terus menyapu tubuhnya dan mengenai serangga, itu mampu menghapus beberapa dari mereka, tetapi efeknya tidak bagus. Ling Mudi juga melambaikan tinjunya dan mengibaskan sejumlah besar serangga, namun, beberapa dari mereka masih jatuh dari tubuhnya dari waktu ke waktu. Mereka menggunakan gigi kecil mereka untuk menggerogoti tubuhnya. Untungnya, baja ilahi itu sangat kuat, jadi dia tidak merasakan sakit. Buaya itu dalam keadaan terbaik, itu langsung berubah menjadi angin kencang dan berputar-putar di sekitar serangga, sehingga sulit untuk melukai tubuhnya. Hanya wajah Puli yang pucat dan keringat dingin mengalir seperti kolom air. Dia melambaikan pedang perangnya dengan erat, tetapi masih menembus dengan bang bang bang. Serangga itu langsung bergegas ke tubuhnya dan menghilang ke dalamnya dengan puff-puff. Ah! Suara menyakitkan Puli terus keluar dari mulutnya, cahaya bilah langsung hancur dan ratusan serangga terbang ke tubuhnya. Kemudian, beberapa merangkak keluar dari mulutnya dan beberapa bahkan keluar dari tenggorokannya. Dia segera tidak bisa berbicara dan hanya bisa melambaikan tangannya dengan putus asa. Segera, serangga yang masuk sepertinya telah memakan organ dalamnya dan semuanya keluar dari kulitnya. Dengan keras, tubuh Puli hancur, berubah menjadi roh iblis yang tak terhitung jumlahnya yang terbang di udara. Serangga menerkam iblis lagi, dan sejumlah besar dari mereka digigit sampai mati, berubah menjadi ki iblis paling murni dan berhamburan di udara. Seorang ahli alam dewa sejati terbunuh hanya dalam sekejap mata. Ling Mudi mengerutkan kening saat dia menonton. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Dari waktu ke waktu, petir akan meledak dari lautan sinar pedang dan api Yun Xiao, seolah-olah sesosok telah muncul. Keren, 1000 tahun dan 10.000 tahun. Dua suara yang akrab terdengar, tiba-tiba, cahaya pedang mundur, dan petir berubah menjadi penghalang yang berkedip-kedip dengan cahaya yang menyilaukan. Di dalam penghalang, awan gas beracun hijau menyebar seperti tanaman, membuat suara berderak yang sama dengan Thunderbolt. Berputar yo-yo, Yun Xiao dan Bei Fengnan menggabungkan serangan mereka, dan dengan ledakan keras, kekuatan racun guntur yang menakutkan menyebar, menutupi area seluas puluhan ribu kaki dalam sekejap. Semua serangga berubah menjadi hijau dan berkedip dengan kilat, namun, mereka masih terbang di dunia guntur dan bergegas menuju keduanya. Meskipun kekuatan serangannya tidak berkurang, Yun Xiao dapat dengan jelas melihat bahwa racun hijau telah menembus ke dalam serangga, dan petir juga menyebar, menyebabkan beberapa kerusakan. Tian Ke, pecah! Yun Xiao berteriak saat matanya berubah menjadi merah darah, dan dia melepaskan kekuatan keterampilan ilahinya. Kemanapun dia melihat, kekuatan guntur dan kilat tampak berlipat ganda, dengan sembarangan menghancurkan struktur kristal serangga. Pada saat yang sama, dia menyulap 3 kepala dan 6 lengan lagi. Pedang bintang dingin langit utara terbang satu demi satu dan membentuk formasi di langit. Pedang akan menyebar dan melindungi sekeliling. Dia juga membuang cermin awan matahari terbenam kesedihan besar untuk membentuk susunan cermin. Lampu cermin yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dan membentuk alam susunan multiwarna yang indah dan transparan, menempatkan semua serangga di dalamnya. Namun, susunan cermin tiba-tiba hancur setelah beberapa saat. Batas susunan pelangi menghilang dan permukaan cermin menjadi redup. Ilustrasi jutaan pedang linglung itu ditutupi serangga yang menggigit dan merobeknya. Bahkan pedang bintang dingin 36 langit utara ditutupi serangga yang menggerogoti bilahnya. Tangannya dan Bei Fengnan berlumuran keringat dingin. Kematian Puli tepat di depan mata mereka. Cara kematian ini terlalu menakutkan. Keduanya merasakan hawa dingin mengalir di punggung mereka. Wajah Mo Pu berubah menjadi sangat serius saat dia berteriak, "Senjata Mo!" Hati Yun Xiao bergetar saat dia memikirkan rantai besi prajurit iblis Azevansha. Jika dia bisa menggunakan teknik 3000 dunia, dia harus bisa melahap serangga ini. Berpikir sampai saat ini,
dia tidak ragu-ragu lagi dan menunjukkan Dharma iblisnya yang sebenarnya. Raksasa Dharma juga membentuk 3 kepala dan 6 lengan dan membentuk segel tangan. Tiba-tiba, ekspresi Yun Xiao sedikit berubah. Di bawah langit yang disegel, dia tidak bisa merasakan keberadaan 6 senjata iblis jalan, hanya ada hubungan yang samar, tetapi sulit untuk mengetahuinya. Di kejauhan, mata Master Iblis Pu berbinar saat dia berteriak, sinar esensi iblis. Cahaya iblis tak terbatas meledak dari segel 2 tangannya, mengguncang roh susunan di depannya, kemudian, ki iblis mengepul ke langit, dan dia menghilang. Pada saat berikutnya, Master Iblis Pu muncul di depan roh iblis sejati dan langsung bergegas, bergabung dengannya. Apa? Tubuh Yun Xiao gemetar. Pada saat itu, dia menemukan bahwa roh raksasa itu telah hidup dan berada di luar kendalinya. Bentuk Dharma Iblis berwajah 3 membuka matanya, wajah mereka dipenuhi dengan ejekan dingin, dan mata mereka bersinar dengan kegembiraan. Pu, kamu sangat konyol. Yun Xiao tercengang, dia tahu bahwa roh iblis sejati telah dikendalikan oleh Raja Iblis, tetapi dia tidak mengerti apa artinya. Hahaha, 3 mulut besar itu tertawa terbahak-bahak pada saat yang sama. Mo Pu telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam berhala Dharma Iblis sejati. Dia merentangkan 6 tangannya dan berteriak, senjata Mo. Nebula hitam pekat muncul di sekitar bentuk Dharma, kekuatan menakutkan sepertinya menyeberang dan seluruh ruang tertutup bergetar. Cahaya yang kuat tiba-tiba meledak dari lonceng dinasti, dan suara pukulan palu emas datang dari dalam, mengguncang serangga yang tak terhitung jumlahnya. Yang Mulia Xie Bei segera muncul dan menatap berhala Dharma Iblis sejati dengan kaget, terutama kekuatan menakutkan yang berasal dari nebula. Dia berteriak, senjata iblis 6 jalan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Idola Dharma Iblis sejati tertawa dan menatap cangkang barat yang terhormat dengan dingin. Apa anehnya? Raja Wilayah Barat, Bei Jinghong. Tubuh Yang Mulia Western Shell bergetar, dan matanya meledak dengan cahaya. Dia belum pernah mendengar nama ini selama 100.000 tahun. Semua serangga tiba-tiba berhenti dan terbang menuju roh formasi, semuanya bergabung ke dalam tubuhnya. Semua kristal sekali lagi menyatu menjadi satu, tetapi ada banyak bintik hijau di tubuh spirit formasi. Itu adalah racun dari 7 Damas Illusion Green. Meskipun tubuhnya diracuni, sepertinya tidak berpengaruh apapun. Setelah roh formasi memulihkan tubuh lengkapnya, ia membuat segel tangan, dan lusinan lampu warna-warni turun dari lampu formasi penyegelan di langit, semuanya mengembun menjadi cincin. 3 belati yang ditekan oleh puncak surgawi Tusita juga terbang kembali ke sisinya. 33 cincin formasi dengan warna berbeda menutupi seluruh tubuhnya, leher, kaki, lengan, pinggang, dan jari-jarinya. Salah satu cincin formasi putih terbentuk dari segel inti sejati, dan dia memegangnya di tangannya sebagai senjata. Seolah-olah transformasi Pu telah mengingatkannya, dan dia telah menggunakan semua kekuatannya untuk mempersiapkan pertempuran. Bei Jinghong memandang nebula iblis dengan ketakutan, masing-masing dari 6 lengannya memegang senjata iblis, hanya keberadaannya yang memberi orang tekanan besar. Mo Pu menatapnya dengan dingin dan mencibir, Bei Jinghong, selama 100.000 tahun terakhir, kamu telah memikirkan bagaimana melahapku dan mendapatkan semua kekuatanku, tapi, sayang sekali surga mempermainkan kita. Terima kasih telah membawa Li Yun Xiao kepadaku. Li Yun Xiao. Petik 2. Kalian berdua saling kenal. Bei Jinghong terkejut, Ying Luo ini, bagaimana ini mungkin? Pu mencibir, tidak ada yang tidak mungkin, kamu hanya tidak ingin mempercayainya. Saya akan memberitahu Anda satu hal lagi yang akan membuat Anda gila. Pada awal kelahiran alam bela diri surgawi, tablet alam ilahi, artefak suci surgawi, yang lahir dari kekuatan alam, ada di tangan Li Yun Xiao ini. Ah! Bei Jinghong tercengang, kemudian, tubuhnya gemetar dan dia berteriak, tablet alam ilahi. Li Yun Xiao, tablet alam ilahi ada di tanganmu. Baru pada saat inilah dia memperhatikan pria di samping Yun Xiao, pupil matanya menyempit saat dia berkata dengan heran, Bei Mingnan. Bei Mingnan berpakaian putih, dengan alis seperti pedang dan mata cerah, wajahnya sejernih jade, seperti penampilannya di masa lalu. Salam untuk Tuan Bei Jinghong, Raja Wilayah Barat. Bei Fengnan berkata dengan hormat dengan ekspresi tenang. Wajah Bei Jinghong pucat saat dia menatap Yun Xiao dan mengulurkan tangannya, beri aku tablet alam ilahi. Yun Xiao menangkupkan tinjunya dan berkata,
saya tidak berpikir bahwa Cangkang Barat yang terhormat adalah Raja Wilayah Barat, karena Yang Mulia tahu tentang tablet alam ilahi, Anda juga harus memahami bahwa artefak suci memiliki roh dan akan memilih tuannya sendiri, apa gunanya memberikannya kepada Yang Mulia? Bei Jinghong mendengus, menggertakkan giginya, dan memarahi, jika Anda tidak memberikannya kepada saya, bagaimana Anda tahu bahwa saya bukan master yang dipilih oleh tablet alam ilahi? Dalam hal kekuatan, asal, dan kontribusi kerana seni bela diri surgawi, saya jauh melampaui Anda, dan saya bahkan lebih memenuhi syarat untuk memiliki tablet alam ilahi. Cepat dan berikan padaku. Dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya, aura kekerasan menyebar dari tubuhnya, energi spiritual menyembur keluar dari telapak tangannya yang terentang, berubah menjadi awan yang bergulir. Melihat Yun Xiao tidak menjawab, dia tidak memiliki kesabaran untuk menunggu, dengan kilatan cahaya putih, dia berteleportasi di depan Yun Xiao dan mengulurkan kelima jarinya untuk meraihnya. Hati-hati, tubuh Bei Feng Nan bergerak, dan seberkas cahaya putih meledak saat pedang kekaisaran abadi menembus ke depan. Ledakan, 5 jari Bei Jinghong meraih pedang, langsung mematahkan pedang kekaisaran abadi, mengubahnya menjadi boneka mayat yang tak terhitung jumlahnya dan terbang menjauh, kekuatan itu meledak dan mengirim Nan terbang. Yun Xiao telah dipersiapkan untuk ini, bahkan jika Bei Ming Nan tidak bergerak, cakar Bei Jinghong tidak akan bisa menyentuhnya. Tubuhnya berubah menjadi petir dan dia mundur beberapa ribu kaki jauhnya, dia berteriak, "Tuan Bei Jinghong, apa yang kamu lakukan?" Kekuatan Bei Jinghong tak terduga, jika dia bergerak, dia tidak akan bisa menahannya, oleh karena itu, dia membuat segel tangan dengan satu tangan dan kelima jarinya meraih udara. Puncak Tusita, yang telah berdiri di sana dengan tenang, berputar sejenak sebelum terbang turun dan tumbuh setinggi 1 kaki, tergantung di telapak tangan Yun Xiao. Bei Jinghong mencibir, matanya penuh dengan penghinaan, dia mengulurkan tangannya dan berkata dengan dingin, "Apa yang kamu lakukan?" Dia secara alami di sini untuk mengumpulkan tablet alam ilahi saya. Cepat dan berikan padaku tablet alam ilahi Anda. Yun Xiao tertawa, Daren telah menjadi kura-kura selama 100.000 tahun, wajahnya juga berubah menjadi cangkang kura-kura. Kamu mencari kematian. Sosok Bei Jinghong berkedip, dan dia muncul di depan Yun Xiao lagi, mengayunkan palu emas ke arahnya. Ledakan. Ruang tempat Yun Xiao berdiri hancur oleh palu, dan pusaran muncul, menyedot semua cahaya. Tapi, Yun Xiao sudah siap, dia hanya menyisakan bayangan saat tubuh aslinya muncul ribuan kaki jauhnya dan memarahi, "Bei Jinghong, jangan lupa bahwa Master Iblis dan Roh Susunan masih ada di sini, apakah Anda ingin dipenjara selamanya?" Petik 2. Haha, setelah aku membunuhmu dan mengambil kembali tablet alam ilahi, aku akan bisa membunuh roh formasi dan Master Iblis, kalau begitu, aku akan keluar dari sini. Mata Bei Jinghong dipenuhi dengan niat membunuh, cahaya keemasan di wajahnya bergoyang bola-balik seolah-olah dia telah benar-benar kerasukan. "Kamu melebih-lebihkan tablet alam ilahi," kata Yun Xiao sinis, "apakah Anda tidak berpikir sangat tinggi? Jika memiliki kekuatan seperti itu, perang penyegelan iblis tidak akan mempengaruhi seluruh dunia." Bei Jinghong berteriak, "Masa lalu adalah masa lalu, dan sekarang adalah masa kini. Beri aku tablet alam ilahi." Dia hampir menjadi gila, wajahnya menjadi ganas saat dia menerobos udara dan bergegas. Master Iblis dan Roh Susunan berada tepat di sebelahnya, tetapi mereka tidak peduli, hanya ada kegilaan di mata mereka saat mereka menatap Yun Xiao tanpa berkedip. Palu emas seperti tongkat dan meluas hingga 8 zanglong, niat membunuh terpancar dari klub saat menyerang. Cahaya keemasan tiba-tiba menerangi langit, menutup semua ruang, membuat Yun Xiao tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Mopu dan roh formasi saling berhadapan tidak jauh, dan mereka tampaknya tidak terlalu tertarik dengan pertarungan antara keduanya. Itu memiliki 3 kepala dan 6 lengan, salah satu bentuk dharmanya adalah melihat roh susunan dengan dingin, yang lain menatap Bei Jinghong dan Yun Xiao dengan senyum mengejek, dan yang terakhir matanya sedikit tertutup dan ekspresi serius di wajahnya, seolah-olah sedang menggumamkan sesuatu. Demon Qi masih berputar-putar di sekitar 6 lengannya, dan bayangan senjatanya berkedip, memancarkan kekuatan besar yang khusyuk. Roh formasi, di sisi lain, berdiri di sana tanpa bergerak, seolah-olah membeku. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan cincin formasi,
dan lebih dari 30 lingkaran cahaya berwarna berbeda menyebar, menciptakan pemandangan yang indah. Dia hanya menatap Mopo, seolah-olah yang lain tidak layak mendapat perhatiannya. Dalam cahaya keemasan di kejauhan, tongkat itu tiba-tiba jatuh. Meskipun Yun Xiao terkejut, dia tidak panik. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, dia melakukan gerakan mantra dengan satu tangan. Puncak tusita terbang dari telapak tangannya dan mengembang tertiup angin, membentuk penghalang di depannya. Setelah itu, dia juga berubah menjadi kilatan lampu hijau dan kilat yang mengelilingi gunung. Ledakan, palu emas menghantam gunung, mengirimkan batu dan kilat ke udara. Petir yang tak terhitung jumlahnya memanjat tongkat emas seperti ular kecil, mencoba menyerang Bei Jinghong, tetapi mereka diblokir oleh kekuatan spiritual 3 inci jauhnya dan tidak bisa mendekat. Haha, trik kecil, kamu bahkan tidak berada di alam dewa, jadi apa hak yang kamu miliki untuk memiliki tablet alam ilahi? Pergi ke neraka, Bei Jinghong berteriak saat dia membentuk segel tangan dan menyerang petir di tongkat emas. Matanya berkedip, karena dia sudah lama tahu bahwa itu Thunderbolt diubah dari tubuh asli Yun Xiao. Tubuh roh 5 elemen dapat melakukan apapun yang diinginkannya di alam seni bela diri surgawi saat ini, tetapi itu tidak ada apa-apa di depannya. Tiba-tiba, petir di gada emas berkumpul bersama dan berubah menjadi tangan besar. Dengan serangkaian segel tangan, petir tebal melintas dan menyambar pada saat yang sama. Itu Ying Luo. Kelopak mata Bei Jinghong bergerak-gerak, dia melihat kedua jari segel guntur tiba-tiba terpisah seperti monster yang membuka mulutnya dan memuntahkan kilat ungu. Petik 2 tanda tanya tanda seru. Ini Ying Luo. Bei Jinghong terkejut, tapi sudah terlambat. Petir ungu berubah menjadi ular kecil dan memecahkan segelnya, meledakkan kelima jarinya. Ledakan. Tangannya yang membentuk segel tangan meledak dan berlumuran darah, petir menyabar ke lengannya dan seluruh lengannya mati rasa dengan pembuluh darah biru yang keluar. Dewa kilat penghancur dunia Zifu. Itu tidak mungkin. Bei Jinghong masih tidak percaya, matanya penuh keterkejutan. Namun, selain guntur dewa yang menghancurkan dunia Sangqing Zifu, tidak ada lagi yang bisa menembus kekuatan spiritualnya dan melukai tubuhnya secara langsung. Anda tidak hanya memiliki tablet alam ilahi, tetapi Anda juga memiliki guntur ilahi rumah ungu. Sepertinya aku tidak bisa membuatmu tetap hidup. Lengan Bei Jinghong mati rasa, tetapi niat membunuhnya meningkat. Dia menyerang dengan tangan kanannya dan mengibaskan semua petir di batang emas. Kemudian, dia mengangkat tongkat dan memukul petir. Setelah Thunderbolt biru terkelupas dari tongkat emas, itu berubah menjadi tubuh asli Yun Xiao. Begitu dia melihat tongkat emas turun lagi, dia berkedip dan berubah menjadi petir lagi, langsung bersembunyi di puncak surgawi Tusita di belakangnya. Ledakan. Tongkat emas menghantam puncak surgawi Tusita lagi, menyebabkan sejumlah besar tanah dan batu tersentak dan ditembakkan ke dalam kehampaan. Cahaya unsur 6 warna berkedip beberapa kali, dan puncak Tusita tiba-tiba tumbuh tertiup angin, menjadi setinggi 1000 kaki, dan masih tumbuh. Tembok gunung itu seperti dinding tembaga dan palu besi yang menekan Bei Jinghong. Dia tahu betapa kuatnya senjata tingkat yang mendalam ini, jadi dia tidak berani ceroboh. Dia juga terbang ke cahaya 6 warna dan berdiri di atas batu besar. Memegang tongkat emas di tangannya, dia melepaskan indera ilahinya, tetapi kekuatan bumi sangat kuat dan langsung menyerap indera ilahinya. Dia sama sekali tidak dapat mendeteksi apapun. Bei Jinghong mengerutkan kening. Pada saat ini, puncak surgawi Tusita setinggi ribuan kaki, lebih besar dari bukit biasa, tidak mungkin menemukan Yun Xiao bersembunyi di dalamnya. Keluar, keluar! Dia berteriak marah dan melambaikan palu emas dalam serangan. Bang bang bang, 2 batu besar dan debu terguncang, namun, gunung itu kosong dan tidak ada tanggapan. Jika kamu memiliki kemampuan, maka bersembunyilah di dalam selama sisa hidupmu. Bei Jinghong meraung dan terbang keluar. Setelah mengatakan ini, dia langsung melintas ke kehampaan dan melihat ke bawah. Puncak surgawi Tusita tidak berbeda dengan gunung biasa. Setelah diperbesar ribuan kali lipat, itu perlahan turun dari langit dan tenggelam sedalam 1000 kaki ke dalam tanah yang gelap gulita. Bei Jinghong hanya bisa melihat cahaya elemen berkabut 6 warna dari tinggi di langit, tetapi dia tidak bisa melihat jejak Yun Xiao. Hanya di gunung ini, jauh di dalam awan. Baiklah, karena kamu bersembunyi dariku, jangan salahkan aku karena tidak setia. Bei Jinghong menunggu beberapa saat dan kehabisan kesabaran, dia membuang lonceng dinasti dan memukulnya dengan The Golden Hammer.
Dentang, dentang, bel berbunyi dengan cepat, dan seperti frustrasi di hatinya, itu berubah menjadi gelombang suara yang tak terhitung jumlahnya yang menghantam puncak surgawi Tusita, sejumlah besar tanah dan batu pecah, dan seluruh gunung terguncang menjadi debu. Tapi, 15 menit kemudian, Yun Xiao masih belum keluar. Kamu sangat berisik. Suara bel akhirnya menarik ketidakpuasan Mopo. Dia berteriak dan salah satu bentuk dharmanya mengungkapkan ekspresi marah. Dia membuka mulutnya dan kedua bibirnya membentuk bentuk yang aneh. Kemudian, peluit panjang meledak dari dalam. Gelombang suara menembus langit dan terjalin dengan lonceng dinasti, membentuk suara yang berisik, seolah-olah ribuan senjata mengenai bel, dan cahaya keemasan dipancarkan dengan suara dentang. Dasar pengecut, Bei Jinghong berkata dengan marah. Dharma Mopu tertawa dingin, diam. Apa yang menjadi milikmu adalah milikmu, dan apa yang bukan milikmu tidak akan pernah menjadi milikmu, pilihan Dao Surgawi, Anda harus mempercayainya apakah Anda mau atau tidak. Li Yun Xiao adalah orang yang memiliki kehendak surga, tetapi Anda, Lao Ai, tidak. Buku alkimia ditangguhkan di salah satu telapak tangannya, dia mengangkat jari telunjuknya dan mengguncangnya beberapa kali, sudut mulutnya melengkung dan dia penuh dengan ejekan. Diam, akulah yang dipilih oleh surga. Bei Jinghong menunjuk ke arah Mopu dan berteriak, jika saya tidak memiliki kehendak surga, bagaimana saya bisa bertahan selama 100.000 tahun? Hanya poin ini saja yang dapat membuktikan bahwa surga, kehendak ada padaku. Cek. Kamu benar, kata Mopu dengan tatapan jijik, tetapi takdirmu, atau lebih tepatnya, misimu yang telah kamu alami selama 100.000 tahun, adalah membawa Yun Xiao ke tempat ini. Sekarang setelah misimu selesai, kamu bisa menerima takdirmu. Tutup mulutmu yang bau, terima nasibnya. Takdir apa? Kamulah yang harus menerima nasibmu. Sosok Bei Jinghong berkedip dan menghilang bersama lonceng dinasti. Dia langsung berteleportasi di atas Raja Iblis dan menepuk tubuh lonceng, cahaya jimat yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dan lonceng kuno besar berubah menjadi setengah hektar berukuran dan jatuh, mencoba menekan Mopo. Bersambung.